Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita sudah masuk di dalam seri yang ke-79, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang seorang pahlawan Alkitab yang bernama Maleakhi. Ya, mungkin kita jarang mendengar nama ini, tetapi Maleakhi, nama Maleakhi itu berarti utusan atau malaikatku, di mana nama Maleakhi itu tercatat hanya satu kali di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Maleakhi 1 ayat yang pertama. Dan Maleakhi adalah nabi terakhir di dalam urutan nabi-nabi kecil dan penulis kitab Maleakhi, yaitu kitab terakhir di dalam Perjanjian Lama. Dan kisah hidup dan nama Maleakhi memang tidak banyak dibahas di dalam Alkitab, tetapi kita bisa mendengarkan bagaimana Nabi Maleakhi itu bernubuat sebagai nabi yang dipakai oleh Allah, dan diperkirakan Nabi Maleakhi ini menyampaikan nubuatannya sekitar tahun 420 sebelum Masehi, dan diperkirakan bernubuat setelah Nabi Hagai dan Zakaria, di mana di sini tertulis dalam Maleakhi 1 ayat 10, lalu Maleakhi 3 ayat 1 dan 10, di mana setelah kembalinya Nehemia yang kedua kali dari Persia, dan kemungkinan sebelum kepulangannya dari kitab Maleakhi 2 ayat 8 dengan Nehemia 13 ayat 15, di sini kita bisa menunjukkan bahwa situasi yang terjadi di bangsa Israel yang tertulis dalam kitab Maleakhi ini terutama ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami kemerosotan rohani, dan ini diperkirakan juga terjadi pada zaman Nabi Esra dan Nabi Nehemia. Dan Nabi Maleakhi juga disebut sebagai nabi yang terakhir, yaitu 400 tahun akan berlalu sebelum kelahiran Yesus Kristus. Jadi Maleakhi dapat dianggap sebagai penjembatan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena setelah nubuatan dari Nabi Maleakhi, maka 400 tahun sesudahnya disebut dengan masa diam, di mana selama masa itu tidak ada seorang nabi yang tertulis dalam Alkitab yang berbicara dan menulis. Dan kita bisa melihat nanti dalam nubuatan Maleakhi bahwa yang paling utama adalah satu tantangan untuk menguji Allah, dan jika kita melakukannya kita akan menerima berkat yang dijanjikannya. Jadi memang harus ada penyerahan total kepada Allah. Dan kita akan membahas kitab Maleakhi, di mana kitab Maleakhi ini merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam kitab Nabi Kecil, kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, dan juga kitab terakhir dari kitab Nabi-Nabi Kecil, dari 12 Nabi-Nabi Kecil. Dan kitab ini diyakini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Maleakhi. Dan konteks mengenai kitab Maleakhi ini bisa dikatakan sama dengan konteks dari kitab Hagai, karena Maleakhi maupun Hagai itu mempunyai kurun waktu yang dekat, dan diperkirakan penyusunan kitab ini antara
tahun 514 sampai 456 sebelum Masehi. Dan latar belakang dari kitab Maleakhi ini merupakan lanjutan dari masa dari Nabi Zakaria dan Nabi Hagai, di mana orang-orang Yahudi telah membangun kembali bait suci mereka. Dan kita bisa melihat bahwa isi daripada kitab Maleakhi ini terbagi secara garis besar menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu di dalam Maleakhi 1 dan Maleakhi 2 yang berkaitan dengan dosa bangsa Israel. Kemudian bagian yang kedua adalah kitab Maleakhi pasal 3 dan pasal 4 yang berkaitan dengan penghukuman yang akan menimpa orang berdosa. Dan kalau kita baca dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi, di mana di sini dinyatakan bahwa nama nabi yang disebutkan Maleakhi itu merupakan penegasan bahwa ia adalah seorang pembawa pesan dari Tuhan atau nabi Tuhan. Lalu di dalam kitab Maleakhi 1 ayat 2 kita bisa melihat bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada orang Israel dengan menyatakan bahwa ia memilih Yakub dan menolak Esau. Hal ini juga hendak menunjukkan bahwa Edom akan dihancurkan dan tidak akan dapat dibangun kembali, berbeda dengan Israel yang akan kembali ke tanah perjanjian. Lalu di dalam kitab Maleakhi 1 ayat yang ke-6 sampai dengan Maleakhi 2 ayat yang ke-9 menggambarkan dosa dari bangsa Israel, di mana dalam bagian ini Maleakhi hendak menggambarkan dosa bangsa Israel yang membangkitkan murka Allah, di mana Allah digambarkan sebagai bapa atau ayah atas semua orang, di mana seorang ayah itu berhak untuk mendapat kehormatan dan kasih sayang. Namun demikian, hal itu tidak ditunjukkan oleh para imam yang menjadi representasi dari para umat, di mana para imam memandang rendah nama Allah. Para imam tidak belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan pada masa lampau yang membuat orang Israel jatuh ke dalam pembuangan. Tuduhan kepada Israel dibawa di dalam bentuk dialog. Dan kita melihat dalam pasal berikutnya, yaitu Maleakhi 2 ayat 10, yang merupakan hukuman atas kawin campur dan perceraian. Digambarkan bahwa Israel mempunyai seorang ayah yang umum, yaitu Allah yang menciptakan bangsa Israel. Kemudian diwujudkan dalam satu kesatuan, di mana kesatuan ini kemudian dikotorkan atau dikotori dengan praktek kawin campur dan perceraian. Orang-orang Israel yang melakukan perceraian atau kawin campur dianggap telah mencemarkan nama Allah. Lalu dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat pertama kita melihat kedatangan hari Tuhan, di mana Nabi Maleakhi memproklamirkan mengenai kedatangan hari Tuhan dalam pelayanannya. Kedatangan hari Tuhan ini juga muncul bersama dengan hukuman Allah. Namun demikian, Tuhan juga tetap menjaga janjinya terhadap umat pilihannya yang tetap setia. Lalu dalam Maleakhi 3 ayat 7 dibahas tentang pertobatan dan persepuluhan. Bagian ini menceritakan mengenai kemurtatan Israel. Sikap ini ditunjukkan dalam persembahan Israel, di mana bangsa Israel tidak menyerahkan persepuluhan dan persembahan sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa bangsa Israel telah merampas apa yang menjadi milik Allah. Dan di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 13 sampai Maleakhi 4 ayat 3 yang merupakan janji keselamatan bagi orang-orang saleh. Di tengah kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, ada beberapa orang yang tetap setia melakukan kehendak Allah. Orang-orang ini mendapat perhatian dari Allah. Allah melindungi mereka pada hari yang telah Ia siapkan. Hari penghakiman itu pasti datang. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan akan diselamatkan pada waktu itu. Lalu kitab Maleakhi pasal 4 ayat 4 yang merupakan kesimpulan, di mana nubuatan mengenai Maleakhi diakhiri dengan sebuah nasihat kepada bangsa Israel. Nasihat ini berisi mengenai peringatan akan Taurat Israel. Jadi di dalam kitab Maleakhi ini ada banyak pesan-pesan teologis dan moral yang dapat kita teladani sebagai satu refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya tentang perceraian dan pernikahan, di mana persoalan mengenai perceraian ini merupakan persoalan yang sering ditemukan baik di dalam atau di luar kekristenan. Dan persoalan ini juga dicatat dalam kitab Maleakhi, dan dalam kitab Maleakhi kita dapat melihat dengan jelas bahwa Allah tidak menyukai perceraian. Ia bahkan mengutuk perceraian.
Sementara pernikahan di dalam kitab Maleakhi dipandang sebagai satu dimensi yang bersifat komunal, di mana pernikahan merupakan suatu kerangka dari sebuah komunitas yang menggambarkan hubungan yang fundamental yang didasarkan pada hubungan yang umum antara Bapa dengan Pencipta. Dan hal ini juga berarti bahwa keputusan seseorang untuk menikah dengan pasangannya dipengaruhi oleh komunitas di mana ia berada. Dan apa yang menjadi keteladanan dari Nabi Maleakhi, dari kisahnya kita dengar pada pagi hari ini, Nabi Maleakhi mempunyai sifat yang pemberani, dan ia adalah nabi yang tidak berkompromi di dalam membeberkan dan mencela orang-orang yang berdosa pada zaman itu. Bahkan sangat terlihat semangat sang nabi terhadap pertobatan dan pembaharuan yang bernyala-nyala seperti api. Di sini kita melihat bahwa Nabi Maleakhi pun menjadi seorang nabi yang luar biasa, yang menyampaikan pesan Tuhan dengan berani, dengan semangat menyatakan kebenaran. Mari kita meneladani kisah dari Nabi Maleakhi ini dalam hidup kita, untuk kita terus menyatakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, menjauhi kejahatan. Kita menyadari dalam kehidupan rumah tangga kita pun kita harus membina keluarga yang baik dan menjauhi perceraian, karena Allah sangat mengutuk perceraian. Dalam pernikahan kita mengetahui bahwa kita memiliki satu hubungan antar keluarga di dalam pernikahan ini sebagai satu komunitas untuk kita mengenal kasih Bapa. Dan inilah berkat buat kita hari ini yang sudah mendengar kisah tentang Nabi Maleakhi. Biar hidup kita juga meneladani kehidupan seorang pahlawan Alkitab yang bernama Maleakhi, sehingga dari poin-poin keteladanan yang kita dengar hari ini, kita bisa berkata bahwa Nabi Maleakhi adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Amin.